Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kuliah kita masih melalui video. Eh, Minggu depan baru kita kuliah melalui daring ya, via Google Meet aja supaya tidak ada limit waktunya. Minggu kemarin sudah dibahas sampai awal aja ya, berarti sama untuk videonya sudah bahas tentang kepribadian, perasaan, dan emosi. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit karena cukup kulitnya saja, prinsip-prinsipnya saja tentang akal, intuisi, naluri, dan nurani. Mungkin kalau dari segi istilah sudah nggak asing ya teman-teman, apa sih akal, intuisi, naluri, nurani, udah nggak perlu saya jelaskan detail lagi kalau soal terminologinya. Nah, nanti di sini yang akan kita sharing adalah terkait bagaimana pemberdayaan empat hal ini dan implementasinya ke dunia farmasi. Ya, saya nggak mungkin bahas terlalu luas karena eh, jurusan kita kan farmasi, jadi kita cukup bahas implementasinya di bidang farmasi seperti apa sih di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sih seperti itu. Oke. Nah, manusia itu memiliki 6 alat. Apa aja sih? Nah, pertama panca indera, kedua akal, ketiga nurani, naluri, intuisi, dan imajinasi. Mungkin teman-teman penasaran nih kenapa nih ada apa dengan nurani? Kok dicetak tebal? Kok dikasih garis bawah? Nah, karena menurut saya loh ini ya, terserah mungkin teman-teman bisa punya penilaian berbeda. Menurut saya hal ini yang sedang menjadi krisis di zaman sekarang, baik secara umum ataupun secara khusus di bidang farmasi. Nurani kita kurang bermain. Padahal 6 ini tuh kita punya semuanya. Nah, cuma kita seringkali hanya berkutat di nomor satu dan nomor dua. Beda, nggak kayak nenek moyang kita ya. Nenek moyang kita itu lebih cerdas dalam memanfaatkan 6 alat ini. Semuanya dipakai. Nah, sekarang ini kita itu ya agak susah memang mengkombinasikan 6 hal di atas tersebut. Karena yang benar-benar dominan adalah yang panca indera dan akal. Bahkan yang di luar panca indera dan akal itu seringkali nggak kita anggap ada, nggak kita anggap benar, apalagi kita berdayakan. Padahal yang empat lainnya pun itu adalah ya ke kepunyaannya manusia gitu loh. Nah, kenapa contohnya gini, kenapa sih kok zaman sekarang hari ini tuh hoax itu ada di mana-mana? Ya kenapa? Ya karena yang bermain hanya akal dan indera saja. Hoax itu kan permainan akal ya kan, gimana caranya nih saya membuat sesuatu supaya seseorang atau kelompok tertentu itu bisa hancur, bisa dibenci, bisa ya pokoknya celaka lah. Itu kan permainan akal. Akal tidak bisa membedakan benar dan salah. Akal bisa membedakan benar dan salah apabila melibatkan nurani, naluri. Oh iya, kalau misalkan tanpa memberdayakan nurani, semua akan sah-sah saja dilakukan karena semuanya itu bisa dilakukan oleh akal. Makanya jangan heran kenapa kok sekarang hoax itu bisa ada di mana-mana. Karena manusia zaman sekarang lebih banyak memberdayakan yang dua itu tadi. Apa yang ditangkap oleh indranya dan apa yang dia pikirkan. Sedangkan apa yang dia pikirkan pasti akan mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Nah, kita sudah berbicara soal kepribadian di minggu lalu. Nah, jadi akal ini ya pasti akan mengikuti kepentingan pribadinya dia. Jadi apabila pribadinya dia di sini tidak baik tujuannya, ya akal akan gimana caranya merancang sesuatu sesuai dengan tujuan pribadinya itu. Oke. Nah,
ada beberapa jenis pengetahuan. Nah, ini yang pertama pasti udah tidak asing teman-teman di sini tentang pengetahuan akal. Nah, pengetahuan akal itu adalah sumber utama yang dianggap sebagai eksistensi manusia. Iya, karena seringkali secara umum apa sih yang membedakan manusia dengan hewan? Wah, manusia punya akal, Pak. Kalau kata saya belum tentu hewan pun punya akal, ya kan? Kenapa saya bilang hewan punya akal? Coba monyet suka pisang. Monyet ada di bawah, kamu ada di atas. Coba kamu pancing monyet itu dengan pisang, pasti dia akan mencari akal bagaimana caranya dia bisa naik ke atas. Entah manjat pohon, entah bagaimana caranya dia pasti akan berusaha menggapai apa yang dia inginkan. Nah, itu loh, itu juga bagian dari akal. Cuma akal mereka tidak lengkap. Nah, memang akal itu apa sih? Yang sering kali dibilang sama Socrates kan, aku berpikir maka aku ada. Berarti kalau orang yang nggak pernah mikir, dianggap ya nggak ada. Karena yang namanya manusia itu pasti setiap detik, setiap saat pasti selalu berpikir dengan macam-macam apa yang dipikirkannya ya. Bersifat teknis, hanya terbatas pada teori-teori dasar, berdasarkan data kuantitatif yang bersifat materialistik. Jadi untuk hal-hal yang tidak materialistik atau yang tidak bisa ditangkap oleh indera, itu pasti tidak akan bisa dicerna oleh akal, bukan bagiannya akal. Oleh karena itu akal saja tidak cukup untuk memahami realitas atau hakikat dari kejadian yang ada. Masih dibutuhkan komponen lain untuk melengkapi akal, yaitu apa? Nurani, imajinasi, naluri, dan sebagainya. Oh iya, sekarang gini, contohnya misalkan pernah kan waktu itu ada kasus nenek-nenek sampai disidang gara-gara mengambil kayu bakar di sebuah perkebunan orang tanpa izin. Hanya mengumpulkan kayu bakar. Bukan nebang pohon ya, ngambil kayu bakar, kayu yang sudah kering, yang sudah tidak dipakai, lalu diambil oleh beliau untuk dijadikan bahan kayu bakar. Oh, alasannya kenapa itu? Ya karena memang saya tidak ada lagi pekerjaan lain. Saya memang perlu kayu ini, entah untuk dijual, entah untuk dipakai sendiri. Nah, secara akal dan secara aturan dia salah. Iya, karena akal kan hanya melihat apa yang hanya menilai segala sesuatu dari ya apa kejadiannya, materialistiknya apa. Teorinya bagaimana? Oh, teorinya dia masuk perkebunan orang tanpa izin mengambil sesuatu di dalam perkebunan itu. Salah. Ya, kalau pakai akal doang. Nah, makanya dibilang kok banyak ya sekarang orang yang aneh-aneh ya karena yang dipakai akalnya doang. Kalau misalnya hanya pakai akal doang, ya kita nggak lebih tinggi derajatnya dibanding hewan. Malah kadang hewan juga punya nurani kok, punya kasih sayang juga kok. Nah, makanya ini krisis yang sedang menurut saya sedang terjadi. Ya mungkin dari zaman dulu pun hal-hal seperti ini sudah ada ya dan sering terjadi gitu loh. Nah, lalu seperti apa contohnya? Kalau misalkan di dunia farmasi, misalkan ada pasien datang. Pasiennya ini ya seperti contoh minggu lalu, banyak kan tuh case-case di bidang psikologi itu kan pasien yang ngotot, pasien yang sotoy, kesulitan dalam memberikan edukasi ke pasien. Gak jauh-jauh lah dari itu tuh biasanya hal-hal yang sering kita alami gitu nantinya di dunia pekerjaan. Terutama di bidang pelayanan ya. Itu kadang kita ngeliat kalau pasien yang sotoy kan pengennya ngomel. Ya kan? Karena secara akal nih orang udah salah ngotot lagi. Ya kalau pakai akal. Coba kita pakai nurani kita. Kita imajinasikan seandainya itu orang tua kita. Kita rasakan kalau kita ada di posisi dia yang punya keterbatasan informasi karena memang ruang lingkupnya mungkin bukan tenaga kesehatan dan dia sendiri juga bukan berlatar belakang kesehatan. Ya kita anggap maklum, kenapa kok dia meyakini informasi yang dia punya walaupun salah. Kita mainkan nurani kita. Kita imajinasikan seandainya kita di posisi dia atau dia itu adalah orang tua kita atau saudara kita sendiri. Saya yakin pasti kejadian
seorang tenaga teknis kefarmasian atau seorang apoteker marah-marah itu saya yakin akan hilang. Kenapa? Karena sejatinya kita sebagai tenaga kesehatan ya harus melayani secara profesional karena kita ini tenaga profesi. Kita bukan tenaga abal-abal gitu loh. Kita ini profesi disumpah loh kita. Jadi kita harus melayani dengan profesional. Profesional di sini tidak sebatas oh kita mengetahui ilmunya, kita tahu teorinya, kita tahu aplikasinya, enggak hanya sebatas itu, tapi kita harus juga bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan dengan cara yang baik. Nah, sisi psikologis di sini sangat bermain ya karena eh, pekerjaan kita berkaitan dengan manusia. Nah, ini yang pertama, pengetahuan akal. Lalu ada pengetahuan intuisi. Nah, ini sangat jarang sekali ya sekarang dipakai. Intuisi itu apa sih? Kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Jadi pengetahuan yang tiba-tiba datang, getaran jiwa akan sesuatu hal yang terjadi atau akan terjadi. Kan sering kali tuh eh ya mungkin entah kalian pernah ketemu atau enggak seseorang yang tiba-tiba intuisinya itu tepat gitu loh. Bisa tahu apa yang terjadi ya entah kebetulan atau bagaimana, tapi ada ilmunya loh di psikologi. Nah, itu namanya adalah pengetahuan intuisi. Ada beberapa bagian. Yang pertama direct knowing, tiba-tiba ingin melakukan sesuatu dan ternyata ada makna di baliknya. Nah, kan seringkali mungkin kalau kita sering nyebutnya kebetulan. Kayak misalnya, ih tiba-tiba pengen beresin lemari deh. Pas lagi beresin lemari, tiba-tiba ketemu barang yang sudah lama kita cari, tapi nggak ketemu-ketemu. Ketemunya justru di situ. Nah itu kan alam bawah sadar. Itu sebenarnya adalah intuisi tanpa kita sadari. Nah karena kita tipe yang tidak memberdayakan intuisi, akhirnya kita akan menyebutnya itu kebetulan. Itu. Nah ada loh adik saya dulu waktu kecil itu ikut apa ya kayak semacam pelatihan yang hanya boleh diikuti anak usia di bawah 12 tahun kalau nggak salah. Ingat ya saya, di bawah 12 tahun itu diajarkan mengasah intuisi. Instingnya itu diasah. Awalnya saya nggak percaya. Saya kebetulan waktu itu posisinya baru masuk kuliah, awal-awal kuliah. Nah, di situ tuh diajarin mengasah insting. Saya pikir ah ini mah paling cuma seru-seruan doang lah. Tapi bisa dibuktikan. Dibuktikannya gini. Jadi entah metode pengajaran seperti apa, karena saya tidak ikut nganterin adik saya dan tertutup diajarkannya itu, adik saya itu bisa menebak warna dengan sentuhan, dengan mata tertutup. Nah, itu kan berarti kan dia memiliki eh, insting yang tajam. Nah, itu tuh yang disebut dengan nah, yang nomor dua ini, unconscious mind. Dapat memperkirakan sesuatu tanpa ada fakta yang logis. Loh, sekarang gini, seseorang mata ditutup bisa menebak yang sedang dia pegang ini warna apa. Itu tidak logis. Saya waktu itu ngetes dia dengan menggunakan kartu Uno. Kan kartu Uno warna-warni itu ada merah, kuning, hijau, biru. Saya kocok kartunya, dia tutup matanya dan saya benar-benar pastikan karena awalnya saya nggak percaya ya kan. Setelah tertarik saya tes-tes terus nih. Saya coba ambil acak kartu, saya kasih ke dia, bisa tebak dia, biru. Saya kasih lagi warna lain, merah. Saya coba tuh kan kartu Uno ada yang warnanya hitam juga tuh, saya coba kasih. Ini hitam. 100% semua yang saya coba betul dia tebak. Oh, kalau saya melihatnya dia nebak karena ya nggak mungkin dong orang mata ketutup bisa nebak sesuatu, sebak warna. Nah itu ini namanya unconscious mind. Bisa diasah. Itu bagian dari intuisi. Itu adik saya baru level 1. Katanya untuk level-level berikutnya bisa lebih tajam lagi intuisinya. Ya kan kalau kita hanya memberdayakan panca indera dan akal, hal tersebut tidak masuk akal, tapi nyata adanya. Dan setelah saya pikir, oh mungkin
Kenapa kok hanya 12 tahun ke bawah? Karena 12 tahun ke bawah pola pikirnya itu masih bisa didirect, masih bisa dibentuk. Beda dengan kita yang udah seharusnya matang tapi kebanyakan belum matang. Karena apa? Ngotot, egois. Nah, egois ya itu poin inti dari kuliah kita minggu lalu. Ego kita sudah terbentuk sangat kuat. Nah, itu banyak hal-hal situ. Mungkin teman-teman punya pengalaman untuk hal-hal semacam unconscious mind ini. Nah, lalu yang ketiga, herd intelligence. Jadi seolah-olah dapat mengetahui sesuatu yang akan datang atau sering kita sebut firasat. Lagi-lagi, kalaupun kita mengalami ini atau menemukan kejadian seperti ini, pasti akan kita bilang kebetulan. Loh, tapi hal seperti ini ada loh, nyata. Ya kan kita sering kali nih, misalkan pengen pergi kemana gitu, udah siap nih, udah rapi, tinggal keluar rumah, tiba-tiba, aduh, kayaknya perasaan saya kurang enak nih, nggak jadi pergi ah. Udah tuh, setelah nggak jadi pergi, ternyata kendaraan yang harus kita naiki, misalnya kita mau naik kereta atau naik pesawat, terjadi sesuatu. Wah, alhamdulillah ya kan. Untung ya kan biasanya orang Jawa gitu. Untung aja nggak jadi berangkat. Nah, itu tuh padahal kita nggak ada dasarnya. Kenapa kok kita nggak jadi pergi? Cuma rasa-rasanya tuh kayaknya nggak enak gitu kalau mau pergi. Itu namanya firasat. Itu bagian dari intuisi. Dan bahkan ya percaya atau tidak percaya ada beberapa yang bisa menebak beberapa kejadian yang akan terjadi. Cuma sangat jarang ini ditemukan. Bagi bidang agama seringkali ini disebut wahyu, disebut mukjizat. Makanya kan para nabi terdahulu kan bisa mengetahui apa yang akan terjadi, para wali-wali, para pemuka agama, pendeta itu seringkali bisa mengetahui oh apa yang akan terjadi. Nah, itu biasanya sering dianggap sebagai wahyu atau mukjizat atau kelebihan tersendiri. Nah, kalau di bidang psikologis ini masuk di dalam jenis pengetahuan intuisi. Lalu ada lagi namanya pengetahuan misteri. Nah, pengetahuan misteri ini adalah suatu kemampuan yang dapat atau yang didapat tanpa ada perantara atau objek yang bisa ditangkap panca indera. Ada sesuatu di luar manusia yang memberikan atau melimpahkan pengetahuan ke dalam dirinya. Nah, ini tadi yang saya sempat sebut itu yang dimaksud adalah wahyu. Terus ada kalau zaman sekarang yang sering disebutnya indigo, ilham atau dalam pemahaman muslim ada yang namanya ilmu ladunia. Ini untuk orang yang tidak mempercayainya pasti akan dibilang ah bohong, itu musyrik, itu tahayul segala macam. Cuma sebenarnya memang ada pengetahuan misteri ini. Kenapa kok dianggap tahayul? Kenapa dianggap musyrik? Kenapa dianggap tidak ada? Ya karena lagi-lagi kita hanya memberdayakan panca indera dan akal. Sedangkan untuk pengetahuan misteri dan intuisi ini itu di luar ranahnya akal. Ya kan ada beberapa hal yang tidak mungkin kita masukkan ke ranah akal. Ya contoh seperti ini. Kenapa kok saya bilang tidak semua bisa dicerna oleh akal. Terkadang misalkan saat kita sedang jatuh cinta kepada lawan jenis, entah mengapa kita ini rela melakukan sesuatu demi lawan jenis kita, demi pasangan kita. Kita rela melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati pasangan kita. Ya, mungkin kalau zaman sekarang kalau yang belum apa ya? Ya kalau untuk sepasang suami istri ya saya anggap wajar lah seperti itu. Tapi kalau yang belum untuk belum menikah kan sering disebut apa? Bucin, apa budak cinta. Nah, padahal itu kan nggak masuk akal kok. Lu mau sih antar jemput, ngabisin bensin diganti kagak, cuma buat jemput dia dari tempat kerja, balik lagi ke rumah atau ke kampus, ke rumah lagi, udah nggak searah lagi rumahnya sama rumah lu, nggak masuk akal. Nah itu kan hal tidak masuk akal. Tapi kita coba cerna itu dengan menggunakan naluri kita. Naluri bahwa ya memang sudah kodratnya kita menyukai lawan jenis.
Gak cuma kita loh, hewan pun apabila musim kawin, ada beberapa jenis hewan yang beradu dengan lainnya untuk memikat hati lawan jenisnya. Padahal mungkin kalau mereka pun punya akal, ya ngapain sih lu begitu, udah hidup lo cuma tinggal nyari makan, tidur, buang air, selesai. Nah, itu salah satu hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal dan panca indera. Jadi mulai sekarang kita coba belajar menangkap realitas hidup kita ini tidak hanya dengan akal dan panca indera. Coba berdayakan nurani kita, naluri kita, imajinasi kita. Itu dimainkan juga gitu loh. Oke, naluri. Naluri itu adalah dorongan hati atau nafsu yang dibawa sejak lahir. Jadi pembawaan alaminya nggak bakal kita sadarin gitu loh dalam kita melakukan sesuatu. Jadi kayak udah otomatis aja gitu dijalanin ya. Dimiliki juga oleh hewan. Namun manusia pasti lebih lengkap nalurinya karena apa diberdayakan oleh akal. Hewan nalurinya lapar nyari makan. Ada apa di depan disikat, diterkam langsung, ditelen ya kan, mentah-mentah. Nggak mikir mereka kan dimasak dulu. Nggak mikir kan dia nih, wah ini jatah orang nih, wah tetangga saya belum makan nih, wah ini ada orang di pinggir jalan kelihatan kelaparan nih, saya kasih makan saya ke dia. Nggak bisa seperti itu hewan. Yang bisa seperti itu cuma manusia. Jadi memang kita lebih lengkap. Nah, contohnya apa naluri di sini? Sayangnya orang tua kepada anak. Itu udah otomatis. Anak lahir, ya anak yang baru lahir dapat menyusui. Apa iya? Siapa yang ngajarin dia nyusu? Tahu-tahu diarahkan arahnya ke situ nyusu. Ya walaupun ada sebagian kecil kasus yang apa bingung puting ya kan, dan sebagainya. Itu udah naluri gitu. Jadi ada hal-hal yang memang sudah bagian dari naluri. Suka kepada lawan jenis yang normal loh ya, walaupun ada sebagian kecil dari spesies kita yang sukanya dengan sesama. Ya cuma nggak usah kaget ya kayak gitu, itu udah dari zaman purba dulu sudah ada kasus-kasus penyimpangan seperti itu. Nah, biasanya itu tidak serta-merta muncul. Saya pernah dengar pembahasan hal tersebut kalau nggak salah dari Dokter Boyke. Penyimpangan tersebut itu kurang lebih 3%-nya itu melalui, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan nggak salah, kalaupun salah nggak jauh-jauh angkanya. Sekitar 3% itu genetik, lalu sekitar 30% itu karena trauma. Nah, kita udah sempat bahas ya di minggu lalu, kenapa kok bisa terbentuk seperti itu kepribadiannya, biasanya karena trauma-trauma tersendiri di masa lalu. Sisanya karena pergaulan. Nah, makanya hati-hati dalam bergaul karena ternyata bisa melenceng. Dan bisa dilihat sendiri kasus terakhir tuh yang ternyata digerebek pesta apa gay, dan sebagian besar dari mereka itu sudah memiliki istri dan anak. Ini kan mengerikan kalau kata saya. Berarti ACDC ya, kanan kiri oke gitu. Oke, lalu contoh yang terakhir. Sepasang suami istri yang baru menikah. Apa yang saya maksud? Ini dalam hal berkembang biak. Maksudnya gini, apabila seseorang baru nikah dan dengan catatan loh ya, belum pernah melakukan hubungan suami istri sebelumnya ya, dia nggak perlu baca referensi atau wah nih, lihat video dulu buat oh begini toh caranya, nggak perlu. Sebenarnya tanpa melakukan itu semua itu udah otomatis berjalan. Ya oke lah sekarang ada video dan lain-lain. Nenek moyang kita zaman dulu apa iya belajar lewat video, apa iya ada tutorialnya atau ada kelas buat belajar seperti itu kan nggak ada. Udah otomatis saja. Bahkan anaknya banyak malah orang-orang zaman dulu. Nah itu tuh semua ini bagian dari naluri. Jadi memang dorongan hati atau nafsu yang memang sudah ada dari lahir, sudah kita bawa dari lahir. Lalu nurani. Nah nurani ini yang tadi sempat saya singgung di awal, kita seringkali krisis dalam hal nurani ini khususnya di bidang pekerjaan kita. Apa sih nurani itu? Nurani itu adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan
dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Ini kan bahasa ilmiahnya ya, mungkin agak perlu diulang-ulang nih buat mencernanya. Maksudnya itu nurani itu eh, berkaitan erat dengan empati yang kita bahas minggu lalu. Orang yang empatinya main, pasti nuraninya bermain. Karena empati itu muncul apabila nurani sedang kita berdayakan. Nah, begitu juga dengan ego. Kan kemarin saya bilang, di setiap jiwa kita itu hanya terdapat satu ruang. Tetapi ada dua hal yang berebutan menepati ruangan yang sama. Dan dua hal tersebut tidak dapat menempati ruangan di dalam jiwa kita dalam waktu yang bersamaan. Contoh ekstrimnya yang saya bilang seperti susah, sedih, bahagia, dan kecewa. Nah, itu kan dua hal bertolak belakang yang menempati jiwa kita. Dan ketika hal tersebut menempati jiwa kita, salah satunya akan pergi. Nah, kemarin saya yang bahas bolak-balik adalah antara empati dan ego. Itu dua hal yang menempati ruangan sama. Empati bisa muncul dari mana? Dari nurani ini. Karena dari nurani ini kita akan menilai atau menempatkan diri kita sesuai dengan pandangan moral, sesuai dengan nilai-nilai yang menurut kita, oh ini wajar, ini baiknya seperti apa. Nah itu akan muncul empati. Oh misalnya orang kelaparan, kita akan merasakan bagaimana rasanya orang yang belum makan seharian. Sehingga kita akan ada dorongan di situ untuk memberikan makanan atau memberikan uang dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dengan ego? Nah, ego itu biasanya muncul dari naluri. Naluri yang bermain, akalnya bermain, tapi nuraninya ditiadakan. Sehingga apa? Yang muncul adalah ego. Kalau ego sudah muncul, biasanya hal nggak benar yang terjadi. Walaupun kadang kita menilainya itu hal yang wajar. Ya, namanya juga ego. Ya kan? Ego itu kan keinginan kita. Nah, kalau misalnya keinginan tidak terpenuhi, biasanya kecewa. Tuh. Oke, balik lagi. Kunci utama dari hubungan antar manusia atau puncak dari pemberdayaan nurani itu adalah cinta. Karena semakin besar empati seseorang, maka cintanya akan semakin besar. Empati itu kan berusaha merasakan. Coba dibalik posisinya. Misalkan kita sedang suka sama lawan jenis sampai ke tingkatan cinta. Akhirnya apapun kita akan memikirkan dia. Empati kita akan tujuannya ke lawan jenis kita itu. Misalkan kita lagi jalan kemana gitu, ngelihat baju, wah kalau baju ini dia suka nih. Kita lagi bikin teh manis, wah kalau dia sukanya sendok apa gulanya 2 sendok. Atau apapun itu ketika cinta sudah menguasai seseorang, maka empatinya akan bermain sekali. Tergantung dengan kepada siapa cintanya itu diberikan. Ya kalau misalnya dia berikan kepada istri, kepada pacar, ya otomatis empatinya yang bermain hanya pada ya itu saja. Kalau misalkan makanya kan sering diajarin cinta tanah air. Kenapa harus cinta tanah air? Ya kenapa? Karena apabila kita cinta tanah air, maka empati kita akan selalu diberikan kepada bangsa kita ini, kepada sesama, pada negara kita. Nah, ini adalah nurani. Nah, untuk yang Muslim pasti tahu tokoh ini Jalaluddin Rumi. Namanya Jalaluddin dari kota Rumi. Tanda seseorang telah jatuh cinta adalah ketika orang tersebut tidak lagi egois. Nah, seperti yang saya tadi bilang, ketika cinta yang muncul, maka empatinya yang bermain. Karena empati dan ego menempati ruangan yang sama. Ketika empatinya yang bermain, otomatis egonya akan hilang. Jadi tanda-tanda seseorang jatuh cinta itu adalah tidak ada lagi egois. Tidak lagi memikirkan apa keuntungan bagi dirinya. Selalu menurut kepada apa yang dicintainya. Ekspresi dari cinta itu adalah kasih sayang. Jadi, kalau misalkan nih buat yang lagi pacaran ya, kalau misalkan sampai pasangan kalian berkata, "Wah, aku kan udah begini, 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 kok kamu begitu?" Nah, itu tandanya dia belum cinta. Karena apa? Karena masih memikirkan keuntungan buat dirinya, masih mengharapkan timbal balik, belum sepenuh hati
Nah, kalau namanya orang sudah cinta, dia akan memberikan segalanya. Walaupun pasangannya tidak merespon pun, bahkan acuh kepada dia, ya bodo amat. Ya, karena yang penting saya kepada dia gitu loh. Tidak peduli bagaimana dia kepada saya. Itu namanya cinta. Itu dengan memberdayakan nurani. Nah, hal tersebutlah yang sedang krisis sekarang. Baik dalam penempatan kita sebagai tenaga kesehatan itu masih sangat minim karena image kita masih sering kali dianggap orang farmasi itu jutek, nggak enak diajak ngomong, senyumnya kurang dan sebagainya. Itu kenapa ya? Karena cinta kita nggak main, kita nggak empati kita nggak ya oke lah cinta itu tingkatan selanjutnya. Empati kita itu masih tidak dimainkan. Kenapa empati kita nggak muncul? Ya karena nurani kita tidak diberdayakan sama sekali. Ya kita hanya memberdayakan panca indera sama akal. Ya pokoknya gua kerja di sini sesuai dengan jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian selesai dapat gaji. Ya itu karena akalnya saja yang dipakai. Dan naluri. Naluri untuk apa? Bertahan hidup. Perlu makan, perlu baju. Itu semua butuh uang. Uang dapat dari mana? Kerja. Selesai. Nuraninya ketinggalan. Akhirnya apa ya? Karena pekerjaan kita berkaitan dengan manusia secara langsung sehingga kalau nuraninya tidak dimainkan, pasien kita, pelanggan kita akan menilai kita, wah kok jutek, kok senyum. Nah, itu dia. Kunci utamanya karena nuraninya tidak diberdayakan. Sedikit puisi dari Jalaluddin dari kota Rumi. Cinta adalah intinya. Dunia adalah kulitnya. Nah, jadi dunia ini tuh ya cuma kulitnya aja. Intinya cinta. Jadi kalau kita menjalani dunia tanpa cinta, kita cuma makan kulitnya doang. Ya kerja cuma apa? Bangun tidur, berangkat kerja, nyari duit, pulang, kawin, yaitu tanpa ada cinta di dalamnya ya kita cuma dapat kulitnya. Intinya kita nggak dapat. Cinta adalah manisannya, dunia adalah piringnya. Nah, berarti yang kita butuhin isinya apa piringnya? Pasti isinya. Kalau kita perlu isinya ya kita harus pelajari cinta. Bagaimana cara mempelajari cinta? Dengan berempati. Bagaimana cara kita berempati dengan memberdayakan nurani kita? Agamaku adalah agama cinta. Ini adalah puisi dari Jalaluddin Al-Rumi. Nah, suatu perbuatan baik harus memenuhi 4 aspek. Ini masih bahas tentang nurani ya. Yang pertama niatnya harus baik. Yang kedua prosesnya harus baik. Yang ketiga hasilnya harus baik. Yang keempat efeknya harus baik. Nah, seringkali kita berhenti di poin yang pertama. Kalau kita hanya berhenti di poin yang pertama, kan seringkali tuh, oh niatnya baik, tapi malah bawa masalah. Pasti alasannya kan niat saya baik. Nah, kasih tahu ntar kalau misalnya kayak gitu. Yang namanya perbuatan baik itu harus ada 4 aspek. Niatnya harus baik, prosesnya harus baik, hasilnya harus baik, efeknya harus baik. Niatnya sudah bagus, misalkan teman-teman pengen kuliah online lagi kan kuliahnya nih, kuota mepet ya kan. Niatnya sih baik ya kan mau kuliah. Ah, nembak wifi tetangga sebelah, saya hack nih supaya saya bisa kuliah gitu. Nah, itu kan prosesnya nggak baik. Nah, walaupun dibilang alasannya untuk eh, kuliah, tapi karena caranya dengan mencuri, nah, itu bisa dikatakan belum perbuatan baik, walaupun niatnya baik. Nah, terus juga niatnya udah baik, prosesnya sudah baik, hasilnya ternyata misalkan gini ya, coba kita lihat di pejabat-pejabat negara kita kan banyak oknum-oknum yang korupsi, oknum-oknum yang menindas. Nah, kenapa seperti itu? Niatnya baik, prosesnya niatnya apa? Buat bertahan hidup. Prosesnya mungkin baik juga, tapi hasilnya kurang baik. Kenapa hasilnya kurang baik? Ya karena dijalankan dengan cara yang salah. Hasilnya salah. Hasilnya membuat ya sekarang misalnya gini, misalnya contohnya gini. Niatnya mau jadi orang sukses, kuliah sampai S3, sudah kuliah S3, setelah lulus hasilnya jadi koruptor.
Niatnya baik, prosesnya baik, hasilnya tidak baik. Sama saja. Niatnya udah baik, prosesnya sudah baik, hasilnya udah baik. Efeknya kita jadi sombong, jadi lupa diri, kacang lupa kulit. Nah, itu tetap tidak baik. Wah, saya niat kuliah, niatnya jadi orang sukses. Prosesnya kuliah, hasilnya saya bisa jadi punya usaha sendiri di suatu kota. Efeknya jadi lupa sama orang tua, nggak ingat sama orang tua, nggak ingat sama teman-temannya yang lain, sombong. Nah, itu efeknya nggak baik namanya. Padahal suatu perbuatan baik harus memenuhi 4 aspek ini. Nah, secara garis besar, nurani itu dibagi jadi 2, ketakutan dan kebahagiaan. Itu yang tadi saya bilang, ini sama-sama menempati ruang yang sama. Kita bahas satu persatu. Ketakutan. Manusiawi kita takut. Disadari atau enggak, diakui atau enggak, pasti kita pernah merasakan takut. Nah, di setiap aktivitas kita tuh selalu ada sisi takut yang berpasangan dengan harapan. Nah, kan saya tadi bilang tuh, di jiwa kita tuh hanya ada satu ruangan dan pasti selalu ada 2 hal yang menempati ruang yang sama, tapi tidak bisa bersamaan. Sama dengan ini, ketakutan itu menempati ruangan yang sama dengan harapan. Nah, ketakutan biasanya muncul karena pikiran atau pengalaman yang disebabkan karena pengetahuan yang kurang lengkap sehingga mengaktifkan imajinasi. Contoh, berkendara di jalan raya takut kecelakaan. Jadi misalkan mau keluar rumah nih, aduh, ntar kalau jalan keluar rame nih jalanan, banyak kendaraan, ntar kecelakaan lagi. Lo jalan keluar aja belum tapi udah takut kecelakaan. Nah, itu kan berarti kenapa dibilang kurang lengkap? Kurangnya saya kasih tanda kutip. Ya karena kita belum mengalami itu, kita belum jalan ke sana, kita kan belum keluar keluar rumah. Kita belum jalan di jalan raya, tapi udah takut kecelakaan duluan. Nah, terus yang contoh yang kedua, perasaan merinding seperti ada yang meniup. Nah, sering tuh halu kayak gitu. Nah, itu kan pengetahuan kita kurang lengkap. Kenapa kita bisa takut? Karena kok tiba-tiba ada yang niup, tapi padahal nggak ada yang niup. Kita kita nggak tahu kan? Karena pengetahuan kita nggak lengkap kalau ada yang niup, misalkan seperti itu. Itu bikin kita takut. Terus contoh lagi, takut nggak lulus kuliah. Misal ngambil KRS, teman-teman udah ditentukan dosennya si A, dosen A gitu. Waduh, ini kata senior-senior dosen A ini nih killer nih. Dosen A ini nih sering banyak yang nggak lulus nih. Wah, jangan-jangan nanti saya juga nggak lulus. Saya kan bukan mahasiswa favorit, saya bukan mahasiswa pinter gitu. Kuliah aja belum. Ketemu dosennya bahkan belum. Tapi sudah takut nggak lulus duluan. Kenapa? Pengetahuan kita kurang lengkap gitu loh. Kita nggak tahu kriteria lulusnya dosen ini seperti apa sih. Maunya dosen ini bagaimana sih. Seandainya kita tahu nih, oh kalau dosen ini maunya jawaban pas ujiannya itu persis seperti apa yang dia ucapkan pas di kelas. Oke, pas nanti kuliah saya catat benar-benar nih materinya. Kalau misalkan teman-teman tahu hal tersebut, saya yakin nggak akan takut lagi untuk nggak lulus. Ya kan udah tahu. Yang bikin takut itu kan karena pengetahuan kita yang kurang lengkap tadi. Gitu. Sehingga imajinasi kita kemana-mana. Nah, sebagian besar orang itu mengalami ketakutan, tapi bukan sama objek yang dimaksud. Percaya nggak percaya, silahkan diangan-angan sendiri. Misalkan orang takut gelap, kan ada tuh fobia sama gelap. Sebenarnya yang dia takutin itu bukan sama gelapnya, tapi ada sesuatu di balik kegelapan yang dia tidak tahu sehingga dia takut sama gelap. Orang takut ketinggian. Sebenarnya bukan takut tingginya, tapi takut kalau jatuh gitu loh. Coba mikir, tenang nggak jatuh kan bangunannya kuat, ada pegangannya, ada talinya gini nggak bakal jatuh. Seandainya teman-teman merasa safety, nggak akan jatuh, ya pasti akan berani sama ketinggian. Gitu. Lalu yang ketiga, takut nggak lulus kuliah. Sebenarnya bukan takut nggak lulus, takutnya nanti kalau saya nggak lulus kuliah di drop out,
ya saya nanti bisa nganggur gitu. Sebenarnya takutnya takut nganggur, bukan takut di drop outnya gitu. Takut mencoba lagi. Sebenarnya bukan takut nyoba lagi, tapi takut gagalnya. Nah, ini coba diangan-angan setiap ketakutan yang teman-teman hadapin, pasti ada sesuatu di baliknya, bukan karena hal tersebut. Takut ngebut-ngebut bawa kendaraan, sebenarnya bukan takut ngebutnya, takut kecelakaannya, dan sebagainya. Silahkan dicoba cari contoh-contoh lainnya. Nah, seandainya kita sudah menemukan sesuatu di balik ketakutan tersebut dan kita bisa mengatasi itu, pasti akan hilang ketakutan kita. Oke. Nah, dalam menyikapi ketakutan itu ada yang namanya defense mechanism. Apa saja sih? Nah, ini mungkin agak jelimet ya. Kita bahas coba satu-satu. Yang pertama, defense mechanism itu adalah eh, mekanisme yang otomatis kita lakukan dalam menyikapi ketakutan kita. Yang pertama, represi, yaitu menyingkirkan dari kesadaran, pikiran, dan perasaan. Jadi misalkan pernah kecewa sama seseorang, terus mau move on, caranya gimana? Ya udah, kita singkirkan. Kita tekan kesadaran kita tentang si doi ini gitu. Padahal sebenarnya mah nggak hilang, cuma kita berusaha supaya saya lupa sama kekecewaan saya sama dia. Ya udah, saya singkirkan pikiran saya tentang dia. Nah, itu namanya represi. Lalu yang kedua, reaction formation. Reaction formation itu adalah memunculkan sikap yang berlawanan. Tuh, maksudnya kayak gimana? Jadi seringkali nih kamu takut ya sama ketinggian. Enggak, saya berani sama ketinggian. Nah, itu seringkali tuh reaksi-reaksi defense mechanism seperti itu. Ya entah apapun alasannya, ini macam-macam defense mechanism. Jadi memunculkan sikap yang berlawanan sama ketakutannya. Supaya mengatasi ketakutannya itu. Saya berani, saya berani, saya berani. Nah, padahal sebenarnya takut gitu. Karena seringkali kan harus ingat, harus ingat, harus ingat. Nah, akhirnya jadi lupa. Karena apa? Sebenarnya kita lupaan orangnya. Lalu yang ketiga, displacement. Displacement itu mengalihkan kepada objek yang lebih lemah. Nah, mengalihkan objek pada yang lebih lemah itu, jadi misalnya kita takut kepada sesuatu, ya kita alihkan itu kepada objek yang lebih lemah. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi merasa takut. Jadi kita lemahkan. Lalu yang keempat, fiksasi. Fiksasi itu memilih pada zona nyaman. Jadi begitu kita takut ketinggian, kita akan beralih kepada dataran rendah. Misalnya nih takut bergelantungan di atas ya, karena dia takut ke sana, otomatis kita reaksinya kita nggak akan di sana sih, kita pasti akan di bawah. Kita nggak akan menuju ke tempat yang memiliki ketinggian. Kita akan memilih zona nyaman. Regresi kembali kepada tahap sebelumnya. Jadi misalkan ada seseorang pengen mencoba sesuatu, misalkan contohnya gini, seorang anak sudah bisa naik sepeda roda 4. Biasanya kan pas mau belajar copot satu nih roda kecilnya, des, roda 3, tapi roda tiganya yang miring gitu. Mau coba roda 2, dicopot lagi roda kecil yang tiganya, des. Dia coba oleng, hampir jatuh. Yang terjadi apa? Dia akan balik lagi ke tahap sebelum, dipasang lagi satu roda. Nah, itu yang namanya regresi. Jadi balik ke tahap sebelumnya. Lalu proyeksi. Proyeksi itu mengatributkan apa yang dirasakan kepada orang lain. Jadi melempar ketakutan kita kepada orang lain. Jadi seolah-olah kita nggak takut orang lain yang seperti itu. Dan oh dia tuh yang sebenarnya ini, gue mah enggak. Nah, itu tuh namanya proyeksi. Lalu ada lagi introjection. Itu tuh memproyeksikan apa yang ada di orang lain kepada diri sendiri. Lalu ada sublimation. Sublimation itu mengalihkan dorongan pada perilaku yang lebih dapat diterima orang lain. Jadi menyesuaikan sama lingkungannya. Lalu rationalization, mencari alasan pembenaran yang dipaksa menjadi rasional. Nah, ini yang paling sering terlihat mungkin yang terakhir ini, rationalization. Ya misalkan kayak
orang balap lari kalah gitu. Ah, lu kalah ini karena dia takut direndahkan, takut dianggap pecundang. Dia gunakan rationalization. Gua nggak kalah sebenarnya, gua mah bisa lebih lari lebih kenceng dari dia. Cuma ngalah aja biar dia lebih. Nah, itu kan rationalization. Jadi mencari alasan pembenaran yang dipaksa jadi rasional seolah-olah memang dia bisa lebih kencang dari lawannya cuma dia memang lagi ngalah aja. Nah, itu tuh namanya rationalization. Jadi memaksa alasan pembenaran supaya terlihat rasional. Nah, ini mungkin kalau teman-teman sering nonton berita apa di TV One, apa di Metro TV, apa di Kompas lain-lain nih banyak sekali tokoh-tokoh yang menggunakan metode rationalization dalam defense mechanism. Ketika disalahkan, ketika ada sesuatu, jadi ada alasan yang dipaksa kebenarannya supaya terlihat rasional. Nah, itu tadi ketakutan. Sekarang kita bahas kebahagiaan. Kebahagiaan yang mungkin teman-teman udah tahu lah ya, apa sih bahagia? Ini perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga merasa senang, merasa puas, cinta, nikmat, gembira, yang intens. Nah, kalau misalnya nggak intens itu cuma datang sekejap aja ya. Kalau kebahagiaan itu lebih langgeng. Nah, karena kebahagiaan sejati adalah perasaan yang tidak akan pernah berubah walaupun ditambah terus-menerus. Meliputi 90% dari apa yang dirasakan manusia namun sering dilupakan. Segala sesuatu yang membuat bahagia pasti hal baik. Contoh yang sering dilupakan, habis makan, lapar nih, otomatis dong ke warteg, makan, tes, habis makan, lanjut lagi kerja. Sebenarnya kan proses makan dan setelah makan itu adalah sebuah kebahagiaan. Cuma karena dianggap wajar ya sudah, lupa. Coba deh, di momen yang sama, duitnya habis tanggal tua. Nggak bisa makan, wah rasanya ya ampun, ya Allah ini tolong hamba. Uang hamba habis, hamba kelaparan. Ya, padahal kalau dipikir lagi, lalu kemarin-kemarin makan bisa ingat kagak, dianggap biasa-biasa aja. Nah, biasanya sering kali kalau orang lagi sakit, ya kan, oh, sakitnya 3 hari kayaknya tuh rasanya dunia mau runtuh. Gitu. Padahal sebelumnya sehat 1 tahun nggak pernah dirasa-rasain, biasa aja. Makanya bilang kebahagiaan itu sebenarnya meliputi manusia itu 90%, cuma sering dilupakan. Nah, selesai video kuliah kita hari ini. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang mungkin kurang jelas untuk disampaikan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan metode belajarnya. Sebenarnya saya lebih senang kalau kuliah psikologi itu sambil interaksi, ngobrol sama teman-teman seperti yang saya terapkan di tahun lalu di senior kalian. Jadi lebih enak kalau materi kuliah gini kayaknya kurang pas gitu loh karena sayanya bukan bidang psikologi, dan ya bingung bahas psikologi dari segi teori. Kalaupun saya kupas secara teoritis juga khawatir teman-teman yang nggak ngerti, saya yang nggak ngerti, kalian yang tambah nggak ngerti yang ada. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan kuliah hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.